Bupati Morowali Dr. Andus Taslim membuka rapat koordinasi penguatan SDM pendamping sosial program Keluarga Harapan atau PKH tahun 2022 di Aula Rahaseba, Kelurahan Bungi, Selasa 13 Desember 2022. Rapat koordinasi ini mengusung tema kerja kolaboratif dalam memutus mata rantai kemiskinan untuk lebih sejahtera bersama Morowali. Rakor yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM pendamping program Keluarga Harapan dan untuk menyatukan persepsi antar stakeholder dalam pelaksanaan program. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Nur Laila Nurdin SOS. Sementara itu, Bupati Morowali menyampaikan bahwa program Keluarga Harapan menjadi program prioritas nasional yang mempunyai dampak langsung dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Morowali. Terkait kinerja SDM PKH, khususnya pendamping, Bupati Taslim mengharapkan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan petugas sosial, baik desa maupun kecamatan agar tugas dinas sosial di lapangan dapat berjalan sukses sesuai yang diharapkan. Selain itu, Taslim berujar bahwa PKH diturunkan untuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Selain itu juga untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ia mengimbau agar pendamping PKH dan seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali. Mengentaskan kemiskinan ini merupakan tanggung jawab moral utama para pendamping PKH. Oleh sebab itu, ia sangat berharap agar mereka mengikuti rakor tersebut secara bersungguh-sungguh, sehingga persepsi dalam mencapai zero kemiskinan di Morowali bisa terwujud. Melaksanakan kegiatan pendamping PKH di Kabupaten Morowali. Bicara kemiskinan, tidak ada habisnya, mulai dari zaman di zaman Rasulullah dulu banyak yang miskin. Kita juga membangun negeri ini dengan satu komitmen bagaimana kita bisa hidup secara adil dan makmur untuk mencapai kesejahteraan. Jadi itu komitmen kita berbangsa dan bernegara ya. Jadi terbangunnya negara Republik Indonesia ini ada satu komitmen yang kuat yang harus kita perjuangkan, untuk mencapai itu, yaitu kesejahteraan. Dan sampai hari ini itu masih menjadi bagian yang berat bagi kita, masih menjadi tantangan bagi kita. Oleh karena itu, kepada seluruh peserta, khususnya kepada adik-adik yang masih muda-muda, betul-betul bisa memahami ini. Tadi di dalam lagunya Marsnya itu, kita bangsa yang merdeka, kita harus punya ketegaran, ya, kita harus menjadi pemuda yang tegar menghadapi situasi ini, khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan. Yang sia-sia, biasa saya berikan contoh, ibarat kita menggarami laut. Laut itu sudah asin, kita mau kasih tambah asin lagi, kita buang garam 100 ton di dalamnya. Begitu kita coba ukur kadarnya, tidak juga bertambah asin. Artinya bahwa apa yang kita berikan itu tidak merubah situasi atau keadaan semula. Maka oleh karena itu, janganlah program yang sudah kita luncurkan, baik itu dari pusat, provinsi maupun kabupaten dan juga APBD desa ini akan sia-sia. Tidak sampai menurunkan angka kemiskinan, tidak sampai mengurangi angka kemiskinan. Maka dilakukanlah satu upaya bagaimana bisa memaksimalkan kegiatan ini, maka harus dilakukan pendampingan. Maka adik-adik semuanya ini direkrutlah untuk menjadi pendamping dalam rangka untuk bagaimana mendampingi orang-orang yang miskin ini, sehingga pada saat mendapat bantuan itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan bisa mengangkat ekonominya. Kalau angka kemiskinan kita tidak menurun, maka yang gagal pertama adalah pendamping, bukan bupati. Betul? Betul? Oh, cuma karena di muka itu. Kalau tanpa itu bilang bupati, presiden, gubernur. Ya. Yang salah itu kalau presiden, gubernur, bupati
wali kota, kepala desa tidak melaksanakan perintah undang-undang, amanah undang-undang, tidak melaksanakan program-program itu, ya itu baru salah bupati, salah gubernur, salah presiden dan kepala desa. Yang kami dengar ini masyarakat bingung, terlalu banyak bantuan. Ya. Kalau bahasa bumbunya mau kuliah ke bantuan, karena banyaknya, namanya juga bermacam-macam, diganti-ganti saya juga biasa bingung. BLT COVID, BLT BBM, BLT Arifin Lakane. Ada juga yang Pemda punya kan? Hah? Ada. Dan dia yang besar dia. Itu besar BLT-nya, makanya kemarin itu hampir di penjara dia. Ya, hampir sudah diperiksa di Polda. Ya. Kenapa? Diduga korupsi dana bantuan pangan non tunai, kejam betul guys. Jadi program ini yang perlu dilaksanakan dan didampingi. Jangan sampai ada pendamping ini hanya sebatas mengecek dapat tidak. Tidak sebatas itu tugas adik-adik semua. Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat itu agar memanfaatkan betul. Misalnya di pulau ada yang mendapatkan bantuan perahu faida. Itu kan pasti kategori orang tidak mampu kan. Diedukasi dia, didampingi dia. Nah, sudah ada bapak punya perahu ini. Apalagi bensin ada 200 juta per desa, modal usaha pinjam. Apalagi takut ke laut, tidak usah takut. Kenapa? Kalau mati ada sudah BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Tidak seperti itu ya. Kenapa kata-katanya? Oh, dengan nelayan kau. Ya, itu kita menjadi motivator. Ya. Sehingga dengan bantuan tadi ini bisa menambah pendapatannya. Bisa menambah pendapatannya. Tapi kalau pendampingnya cuma ya, tinggal di mana kemarin? Yang didampingi di Pulau 3, kemarin tinggal di sini. Gimana ada korelasinya? Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi. Bertindak sebagai moderator Sekretaris Dinas Sosial Daerah Kabupaten Morowali, Nirmawati SKM MPH. Pemateri adalah Koordinator Wilayah Regional 4 Sulawesi dan Papua Masyar tentang pelaksanaan bisnis proses PKH dan Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bapeda Morowali Elinar Beti STMM tentang penganggaran. 1